utamakan cinta dan syukur dalam tubuh Anda. Misalkan nih, tubuh ini terdiri dari menteri-menteri. Ada menteri cinta, menteri syukur, ada menteri marah, ya, ada menteri dengki, ada menteri semangat, ada menteri harapan. Kira-kira yang mau kita jadikan perdana menteri siapa? Apakah menteri dendam? Waduh, mikir-mikir dulu. Kira-kira siapa yang mau kita jadikan perdana menteri, kapten, imam dalam tubuh ini? Menteri yang mana? Saya ingat ilmu dari Masaru Emoto. Di bukunya dijelaskan yang membuat kehidupan ini adalah H2O, air. Air itu ada dua unsur, H2O. Nah, H2O ini kan unsur kimia. Tetapi ketika beliau ini melakukan penelitian, terjadilah suatu penemuan yang luar biasa. Dia bilang, saya sudah meneliti banyak kristal air, puluhan ribu. Tapi tidak ada air yang bercahaya, kristal bercahaya tidak ada. Kecuali satu ini, katanya. Jadi dibilang, air apa itu? Jadi air yang diucapkan dua unsur. Jadi kalau air hanya diucapkan cinta, bagus tapi tidak bercahaya. Air yang diucapkan syukur, bagus tapi tidak percaya. Tapi kalau dua kata ini digabungkan menjadi satu, cinta dan syukur, air itu menjadi bercahaya, berkilau, katanya. Beliau mengambil kesimpulan, mungkin ini air dari surga, katanya. Kenapa bisa begitu? Kan semua planet pada dasarnya dulu tidak ada air, tidak ada kehidupan. Buktinya di Mars tidak ada H2O, tidak ada air. Mungkin, katanya, air dari surga ini dikirim ke bumi untuk bumi menjadi hidup. Nah, ketika terjadi pengiriman air itu, perasaan sang pencipta diserap, ditangkap oleh kristal air itu. Makanya ketika diperiksa, cinta dan syukur ini berkilau. Mungkin, kata dia, Tuhan sang pencipta ingin hidup kita lebih banyak cinta dan syukur dibandingin lebih banyak marah, dengki, segala macam. Jadi dia ngambil kesimpulan, inilah fitrah kita sebagai manusia. Jadi H2O adalah H-nya lebih banyak cinta, O-nya adalah syukur, katanya. Baru terjadi suatu komponen tunggal ini menjadi air ini. Ketika beliau menjelaskan ini, saya kaget sekali. Kenapa? Cinta dan syukur ini ternyata ada di induknya Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Ayat pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim, cinta Allah. Yang kedua, segala puji bagi Allah. Jadi ini sesuai nih. Kan kitab terbaik adalah Al-Quran, surat terbaik adalah Al-Fatihah, ayat terbaik udah otomatis Bismillah. Setelah itu apa? Jadi Bismillah, alhamdulillah, sesuai dengan H2O. Jadi fitrah manusia adalah pastikan yang dominan dalam tubuh ini adalah cinta dan syukur. Jadi yang tadi itu yang dibahas bersama guru Niam, apa? Dendam, marah itu, jangan izinkan dia menjadi perdana menteri tubuh ini. Wah, bakalan kacau. Jadikan cinta dan syukur perdana menteri kita, perdana menteri tubuh ini. Jadi jadikanlah jantung ini penuh cinta dan syukur. Jadikanlah ginjal ini penuh cinta dan syukur. Pada saat beraktivitas, jadikanlah cinta dan syukur sebagai sifat utama kita. Jadikanlah cinta dan syukur sebagai mindset tubuh ini, ya. Dengan adanya begitu, otomatis sekali lagi terjadi apa? Auto self healing. Ketika kita bicara yang baik, hormon-hormon positif tentu akan memproduksi hal-hal yang baik tersebut. Jadi sekarang adalah pilihan. Tentukan perasaan yang mana yang mau kita jadikan presiden tubuh ini, presiden kolbu ini, presiden pikiran ini. Pikiran yang positif atau yang negatif. Yang positif itu ujung-ujungnya hanya ada dua, yaitu cinta dan syukur. Bismillah dan alhamdulillah. Jadi kalau mau hidup sehat, hidup berkah, utamakan dua ini. Kenapa dua ini?
Jadi dijelaskan begini, cinta itu adalah tadi kita jelaskan pembuka jalur keberkahan. Cinta tugasnya satu, seperti pintu pembuka jalur gitu. Syukur itu melipat gandakan jalur itu. Jadi cinta membuka jalur berkah, syukur melipat gandakan berkah. Kan? Barang siapa bersyukur pasti ikut tambahkan. Nah, jadi lipat gandanya di syukur itu. Ini nggak bisa dilepas satu atau satu. Ini seperti uang koin itu, dua sisi yang orang yang penuh cinta pasti penuh syukur, orang penuh syukur pasti penuh cinta. Jadi nggak bisa dipisah ini. Ya. Jadi tugasnya dua. Kalau mau kita hidup lebih banyak berkah, lebih banyak cinta, lebih banyak syukur. Mau hidup sehat, lebih banyak cinta, lebih banyak syukur. Sesederhana itu, ya kehidupan ini. Jadi sebenarnya fitrah kita adalah, domain kita adalah cinta dan syukur. Gunakan itu semaksimal yang kita bisa gunakan untuk kesehatan tubuh kita, untuk keberkahan tubuh kita. Ya. Kawan-kawan, saya menjadi orang yang seringkali dimintain konsultasi oleh beberapa orang. Tidak banyak, tetapi sampai sekian tahun kemudian saya ketemu lagi dengan orang yang berkonsultasi itu. Dia merasakan nikmat yang luar biasa untuk mencoba meneruskan bagaimana langkah cinta dan syukur. Ini adalah true story yang saya dengar dari sejumlah orang yang berpisah, bercerai. Kemudian, tapi sampai saat ini, entah karena satu dan lain hal, pasangan yang bercerai itu masih tetap bersama-sama dan berteman, bersaudara, dalam tanda kutip yang tadi disebutkan, saling memaafkan, dan masih mencintai. Dalam artian, pernah sekali waktu katanya ada orang yang berusaha membohongi dia, menceritakan bahwa istrinya kecelakaan. Dia cuma punya uang 1-2 juta dan katanya istrinya ini memerlukan 17 juta. Ini istri yang sudah dicerai ini. Lalu kemudian dia berusaha mencari uang, ada tambahan 5 juta lagi. Padahal ini sebetulnya kejadian yang sengaja terjadi karena dia dibohongin oleh si pembohong ini. Dan dia ke rumah sakit. Sebelum sampai rumah sakit dia lihat ATM. Dia ke ATM, dia masukkan uang untuk uang yang dia pegang dan uang yang baru dia dapatkan. Jadi total uangnya yang tadinya cuma 3 juta tambah 5 juta jadi 8 juta. Tapi semuanya habis, dihabiskan oleh si penipu ini karena istrinya, mantan istrinya memerlukan uang sampai 17 juta untuk dioperasi segera. Begitu uangnya masuk, baru dia tahu bahwa ini adalah kejadian yang menjadi kebohongan atau penipuan. Tapi jelas terbukti itu terjadi kira-kira 15 tahun sesudah perceraian mereka, bahwa mereka masih saling mencintai biiznillah, karena izin Allah dan karena Allah semata-mata. Karena ibu itu adalah ibu dari anak-anaknya dan dia adalah mantan suami yang gak bisa membantuin apa-apa kecuali menyediakan uang. Dalam hitungan uang sebanyak itu, terus akhirnya ketahuan bahwa itu kebohongan. Si istri
menelepon, dan kemudian tapi uangnya sudah hilang. Tapi dia bilang, lupakan uang itu, Allah sudah memberikan nikmat yang lebih besar lagi, yaitu engkau sehat, engkau tidak apa-apa, dan aku ikut berbahagia. Ini adalah kejadian contoh syukur yang tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh hilangnya uang. Dan kemudian ini bergulir lebih lanjut. Kejadian ini berlangsung beberapa tahun yang silam katanya. Dan kira-kira tahun 2019 dia ketemu lagi dengan mantan istrinya. Terus dia orang yang sudah belajar dari Pak Reva, dan dia ingat bahwa yang belum dia lakukan adalah permohonan maaf. Mereka ini saya tidak tahu sudah menikah lagi masing-masing atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang jadi cerita adalah cerita di mana yang bersangkutan ketemu lagi dengan mantan, ketemu mantan. Terus dia bilang sama anaknya yang sudah tua, udah dewasa, bilang sama mama, "Mak, papa masih hutang 1. Apa, Pak? Udah minta tolong mamamu suruh duduk di karpet. Mau ngapain sih? Udahlah, lakukan hal itu untuk aku." Maka si mantan istri itu kemudian terduduk. Dan ternyata mantan suami ini adalah orang yang mungkin sudah sakit ataupun kalaupun tidak, tapi dia merasakan bahwa ini menjadi kejadian yang sudah terjadi mungkin sekitar 30 tahunan. Dia meninggalkan istrinya dan dia merasa berdosa. Kemudian dia cium kaki mantan istrinya sambil dia bilang, "Kalau engkau mati duluan, aku tungguin engkau di jembatan Shiratal Mustaqim. Kalau aku mati duluan, jangan tinggalkan aku sampai aku ketemu dengan surga." Dan aku bercita-cita untuk anak-anak engkau masuk bersamaku di surga itu, ya Allah. Karenanya ya Rabb, apabila ada yang mengganggu kejadian itu di surga nanti, di jembatan Shiratal Mustaqim, ampuni aku dan ku ampuni mantan istriku, ya Allah. Dan ku mohon ridho-Mu, ya Allah, agar Engkau izinkan kejadian ini tepat terjadi pada kami yang hari ini sudah saling memaafkan. Maka dia cium kaki istrinya, mantan istrinya. Istrinya nggak mau dan dia bilang, "Biar aku saja yang minta Allah, minta maaf atas apa yang menjadi kesalahan kami berdua." Dan dia mencoba untuk mencium kaki sang mantan suami. Dua-duanya memakan waktu lebih dari 10 menit barangkali untuk saling pegang kakinya satu sama lain. Tapi di atas semua itu, bapak-bapak, kawan-kawan, teman-teman, pemirsa DVD yang saya cintai,
si bapak itu ternyata mempunyai penyakit yang rada lumayan. Merepotkan karena itu kemudian mengakibatkan menjadi penyakit yang menahu. Seketika setelah kejadian, istrinya mencium kaki suaminya, sembuh atas izin Allah. Dan ketika dia mencium kaki istrinya, si istri yang kondisi tubuhnya tidak begitu normal, dan sesudah dia dimintain maaf sama mantan suaminya, si istrinya juga kemudian menjadi orang yang jauh lebih segar. Si istri sudah pensiun, si suami sudah berhenti kerja. Kelihatan menjadi dua orang laki dan perempuan yang memasuki masa tuanya dengan kesegaran dan keseimbangan yang luar biasa. Kawan-kawan, pertanyaannya adalah, perlukah kita menunggu sampai pensiun untuk sakit hati itu hilang? Perlulah sang kakek laki-laki itu menjadi kakek-kakek untuk dia mendapatkan maaf sehingga keadaan jauh lebih segar. Balik ke rumus nomor 2. You are in charge. Anda yang mengatur semua ini. Allah hanya mendapatkan laporan dari malaikat yang menyatakan bahwa kedua makhluk itu telah saling memaafkan. Ini yang menjadi esensi dari keseluruhan cinta dan rasa syukur. Mending kita sehat dari muda, mending kita sehat sebelum pensiun. Karena Anda punya kesempatan melakukan itu. Minta maaf sama suami, minta maaf kepada istri, dan lupakan kesalahan mereka, karena mereka masing-masing kalian sudah hidup sendiri-sendiri. Tidak ada yang perlu rasa disakiti atau menyakiti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dan inilah salah satu puncak dari cerita yang ada di dalam kisah. Apa yang disampaikan oleh Pak Reva tadi, yang saya sedang berguru kepadanya dan saya sedang berguru di sentuhan spiritual kuantum. Bukan sentuhan spiritual kuantum, tapi self healingnya yang saya coba dapatkan, yang saya selalu terurai air mata mendengar kisah yang tadi, karena saya kira kisah yang tadi bisa saja kisah setiap orang, bisa saja kisah siapapun orang yang belum pernah memaafkan atau telah memaafkan. Tapi you are in charge, teman-teman. Dan mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin.